gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar dari Mas Arga Saiman, katanya pakai box biar jelas bosku. Terima kasih ya atas komentarnya. Ya alhamdulillah boxnya ya yang subwoofer ini sudah kelar dan spekernya juga udah dipasang. Jadi sekarang lengkap ya. Ada bass, middle, treble dan juga ada subwoofernya. Tapi gini rekan-rekan ya, perlu kalian ketahui bahwa suara yang akan terdengar ketika kita sedang nyetel YouTube menggunakan HP ataupun PC ataupun laptop itu yang dominan adalah suara middle-nya dan treble-nya. Adapun suara subwoofer itu nyaris tidak terdengar meskipun sudah pakai box ya, apalagi tidak pakai box. Kecuali kita mendengarkannya pakai headset ataupun headphone yang bagus, itu lumayan bass subwoofernya agak kedengaran ya. Nah, kenapa demikian? Karena subwoofer ini nadanya nada rendah ya. Nah, berbeda dengan ketika kita mendengarkan langsung di lokasi seperti saya. Kita akan bisa mendengarkan suara aslinya, hingga kaca atau benda-benda yang longgar akan terdengar bergetaran karena efek subwoofernya ya, karena efek subwoofer ini. Jadi yang paling penting adalah kita bisa melihat dari video YouTube bagaimana pergerakan daun spekernya. Nah, semakin getarannya fleksibel itu semakin bagus. Dan ingat, subwoofer yang bagus adalah subwoofer yang tidak terlalu dominan suara middle dan treble-nya. Jadi murni suara bass, tapi itu harus dibantu dengan modul subwoofer yang bagus juga. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana cara kita memasang modul subwoofer dan juga membuat mesin subwoofernya supaya subwoofernya bekerja dengan bagus ya. Nah, di sini ada dua power rekan-rekan ya, adik-adik sekalian. Ada power untuk mengangkat middle, treble dan bass. Ada juga power khusus untuk subwoofer. Jadi bassnya nanti kita akan dapat dari sini. Ini mesinnya dan ini modul subwoofernya. Nah, kita bahas dari mesin ini dulu ya. Nah, ini Prapo 5 ampere CT, tapi yang full ya, yang gede. Cukup 5 ampere karena yang akan kita angkat itu subwoofer yang tidak terlalu gede juga ya, cuma 10 in dari Embassy. Adapun voltasenya ini ngambil 32 ya, masing-masing kiri kanan. Elko-nya menggunakan yang 10.000 mikro 50 volt. Wajib minimal 2 ya kalau elko semacam kalau powernya semacam ini ya, yang CT. Dan diodenya diode Keyfrog. Ini bisa kuat sampai 15 ampere juga ya. Nah, ini powernya adalah power yang saya ambil, yang saya gunakan dari Power Mac ini. Dibacanya Mac ya, meskipun ditulisnya Mac, tapi jangan dibaca dua kali ya. Kalau dibaca dua kali jadi Mac, salah, bahaya itu mah ulah gitu macana. Nah, power ini adalah PA 140 watt mono. TIP penguat akhirnya TIP 305 dan TIP 2955. Nah, asalnya ini cuma masing-masing satu ya, untuk positif satu, untuk negatif satu. Jadi cuma 2 transistor. Karena kita akan gunakan menjadi power untuk subwoofer, maka subwoofer itu kan harus gede wattnya, maka transistor penguat akhirnya ditambah lagi. Jadi ini 3, ini 3, padahal ini mono, jadi 6 transistor supaya kuat ya, karena kita akan mengangkat subwoofer. Nah, berbeda dengan power ini ya, karena ini bukan untuk subwoofer, cuma untuk mengangkat middle dan bass biasa. Jadi ini stereo, tapi masing-masing cuma 2 transistor, cukup ya untuk penguat akhirnya 12 12 kiri kanan, karena bebannya tidak terlalu berat. Nah, dari input power subwoofer ini kemudian kita masukkan ke modul subwoofer. Nah, ini modul subwoofernya ya. Nah, ini outputnya, jadi dari out nanti ke input ini. Nah, modul subwoofer ini adalah modul yang sudah pakai regulator. Jadi sini ada tulisan ini tertutup ya, subwoofer plus regulator. Artinya subwoofer semacam ini sudah tinggal kita pakai, jadi tidak usah pakai diode lagi karena diode sudah tersedia. Elko-nya juga demikian, bahkan pakai IC regulator. Jadi ini blok untuk regulatornya, dan ini disuplai 12 volt CT dari Prapo ini ya, yang 1 ampere, cukup ya 12 volt 1 ampere. Nah, jadi blok subwoofernya cuma ini. Nah, cuma segini, kecil sebenarnya ya. Dan subwoofer ini juga disediakan 2 volume ya, satu untuk menaik turunkan suara dan kedua untuk frekuensinya. Subwoofer ini murah lah, bisa dicek di deskripsi nanti ya. IC-nya juga IC yang sudah biasa dipakai. Saya tidak lihat IC-nya IC apa. Nah, kemudian inputnya kita masukkan ke sini.
digabung dengan power ini ya. Jadi di sini tempat pertemuannya. Jadi nanti untuk subwoofer masuk dan untuk bass treble juga masuk. Untuk bass treble diatur dari sini dan untuk subwoofer diambil dari sini. Dan power ini juga sudah pakai diode dan elko. Jadi tinggal kita masukin setrum saja dari trafo ini. Saya ngambil yang berapa ini, cuma 18. Kemudian CT sudah diatur di sini positif negatif, tinggal pakai ya. Nah ini rekan-rekan sekalian, dari gabungan yang ini ya, yang power ini dengan subwoofer ini, kemudian kita masukkan ke volume. Nah ini volume master. Jadi kalau kita ingin mengecilkan atau membesarkan suara keduanya antara ini dengan ini, maka kita atur dari sini. Kemudian untuk inputnya baik dari HP nanti atau dari laptop, kita gunakan jack RCA ini. Nah sekarang mari kita coba bersama-sama ya. Kita colokkan. Nah ada ya. Kemudian kita ambil dari laptop saja. Kita nyalakan. Coba pakai headset atau pakai headphone. Kita ganti lagu. Seperti ada gempa bumi. Dahsyat sekali. Ya seperti itulah ya subwoofer dari Embassy, dan kemudian mesinnya kita rakit sendiri dengan ditambah transistor double supaya kekuatannya bisa tidak tekor ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memuaskan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.